Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk penjelasan yang kedua, yaitu mengenai unsur penelitian dan publikasi ilmiah. Hari ini, kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa hal yang menjadi karya fenomenal saya selama menjadi dosen. Dan kebetulan tahun lalu saya diberi kesempatan untuk mencoba hibah pemerintah Kota Yogyakarta. Pada saat itu hibah ini dibuka sebelum pandemi. Jadi awal tahun Januari sekitar 2020 itu saya dan bersama dengan tim memasukkan proposal pemerintah kota, lebih tepatnya ke Bapeda Kota Yogyakarta, dan berhasil didanai untuk skim ini selama 1 tahun. Dan saya dengan tim itu mengangkat penelitian mengenai tingkat kesiapan masyarakat Kota Yogyakarta terhadap teknologi dalam layanan pemerintah berbasis elektronik. Jadi penelitian ini memang waktu itu dilakukan karena melihat dari kebutuhan pemerintah kota, terutama karena pemerintah Kota Yogyakarta itu dalam 2 tahun terakhir sudah meluncurkan satu aplikasi yang disebut sebagai Jogja Smart Service atau JSS, yang itu difungsikan untuk memberikan layanan kepada masyarakat kota dari akses, mungkin dari banyak hal yang diberikan menunya, ya, dari mulai pendidikan, kemudian layanan administrasi, kemudian kesehatan, kebencanaan, dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali menu yang diberikan di dalam aplikasi tersebut, dan memang aplikasi tersebut menjadi jembatan nantinya dalam kalau nggak salah surat keputusan dari wali kota untuk dalam jangka waktu 5 tahun berikutnya akan dicanangkan bahwa Yogyakarta itu akan masuk ke kota smart city yang demikian. Jadi aplikasi tersebut itu menjadi jembatan, dan dari departemen yang melakukan pengembangan ini, yaitu Departemen Teknologi Informasi, itu memberikan satu pernyataan bahwa di kota Yogyakarta ini terdapat fenomena bahwa jumlah pembelian kuota data itu paling besar di beberapa kota di Indonesia. Namun pemerintah kota sanksi apakah memang benar masyarakat kota itu benar-benar memang menghabiskan kuota sebanyak itu untuk masyarakat kota. Karena melihat dari demografi warga kota, karena di Yogyakarta itu merupakan kota pendidikan, jadi ada banyak kampus, sehingga yang berdomisili di kota itu tidak hanya warga asli, tapi juga para mahasiswa. Notabene mereka memang sepertinya lebih banyak membeli kuota dibanding masyarakat asli dari kota Jogja, sehingga kebutuhannya pada saat itu adalah bagaimana mencari apakah memang benar-benar masyarakat kota itu sudah menerima maupun melek teknologi waktu itu yang diperlukan. Ini sebelum pandemi, waktu itu kami sudah memasukkan proposal, dan ketika pandemi terjadi, ketika awal pandemi itu, kalau nggak salah, di Yogyakarta itu sudah mulai melakukan isolasi, isolasi dalam artian tuh jarang keluar rumah, tuh mulai bulan Maret 2020. Nah, dari situ setelah masuk ke dalam penerimaan proposal dan dibahas oleh Bapeda, dan ini memang memberikan pemahaman kepada mereka. Ini diperlukan sekali untuk melihat apakah masyarakat sudah siap ketika nanti berhadapan dengan teknologi itu yang terjadi. Dan di sini hasil penelitiannya, kami menggunakan software data mining, kemudian juga sampelnya itu mengambil di kota Yogyakarta demikian, dengan metode KAMIS dan juga pohon keputusan. Ini adalah hasil pengolahannya. Dari hasil KAMIS-nya sendiri didapatkan bahwa memang untuk di kota sendiri ternyata ada 3 klaster terbentuk, yaitu ada klaster diambil dari klaster TRI, ya, atau Teknologi Readiness Index dari Parasuraman. Itu sebenarnya dia memberikan ada 5 klaster, tapi yang terbentuk di kota Jogja itu ada 3 saja, yaitu klaster Pionir, Skeptis, dan juga Lamban. Di mana yang paling terbesar itu adalah klaster Skeptis. Yang Skeptis itu merupakan kategori individu yang dia itu dalam hal teknologi dia tidak menolak tapi juga tidak menerima. Jadi intinya netral seperti itu. Tapi dia tidak mau memakai dengan lebih itu yang ada. Kemudian juga
klaster lambannya juga ada. Jadi yang lamban itu adalah mereka itu tidak paham ataupun mungkin tidak bisa menggunakan teknologi itu yang ada. Dan dari sini kami juga mengolahkan ternyata dari komposisi demografinya memang yang paling banyak itu perempuan dari setiap klaster ini yang ada, terutama skeptis paling banyak perempuan juga. Kemudian yang dari usia bisa dilihat juga di sini. Tapi yang terbaik adalah dari kategori pendidikan. Ternyata memang di Yogyakarta itu paling banyak itu masyarakat asing itu lulusannya itu SMA atau SMK. Ini yang mencapai ya di sampel yang kami ambil 50% demikian dengan kasterisasinya. Kemudian juga dari hasil pengolahan pengambilan keputusan kami mendapatkan hasil bahwa memang untuk bisa melihat masyarakat itu mau menggunakan JSS atau aplikasi layanan pemerintah. Memang yang pertama itu node yang terbentuk adalah apakah mereka itu memang punya smartphone atau tidak. Karena ada beberapa masyarakat kota yang memang belum punya smartphone. Itu terjadi. Dan memang dari segi ekonomi masih saya temukan ketika ke lapangan itu ada masyarakat terutama yang mungkin di daerah yang mungkin padat penduduk itu masih banyak yang mereka itu apa ya namanya tidak mampu untuk membeli kuota, bahkan mungkin terkadang untuk mendapatkan kuota gratis mereka itu ganti-ganti nomor HP atau mencari kuota yang apa namanya ya sekali beli yang demikian, jadi tidak memperpanjang kuota dengan nomor yang sama. Itu yang terjadi. Dari sini dari poin keputusan ini kemudian dipecah. Kalau dia aktif menggunakan smartphone maka dibagi di sini juga ternyata dari teori sesuai dengan apa yang disampaikan ya jenis kelamin. Kalau dari laki-laki itu akan terbagi dari penghasilannya, kalau perempuan itu pendidikan. Jadi kalau pendidikan, kalau perempuan itu akan dilihat yang terbanyak itu adalah, maaf di sini salah ya, yang hijau itu harusnya tidak, yang orange ya. Di sini ternyata kalau yang pendidikannya itu dia itu minimal SMA atau SMK ke atas, dia itu akan lebih menerima dibanding yang dari SD atau SMP. Ini kan yang iya ya, ya. Sedangkan kalau yang dari laki-laki, ternyata yang pendidikannya penghasilannya di atas 1 juta, itulah yang lebih nantinya menerima penggunaan aplikasi dibanding yang kurang 1 juta. Karena memang karena UMR di Yogyakarta cukup rendah dibanding kota-kota di Pulau Jawa, sehingga memang inilah juga yang menjadi permasalahan di kota mengenai pengaplikasian teknologi. Bahkan ketika pada pandemi ini kan pemerintah semua sudah masuk ke administrasi yang online ya, tapi ternyata memang ketika di layanan kelurahan mau kecamatan masih banyak beberapa ditemukan ketika saya turun ke beberapa kelurahan sama kecamatan, memang ketika untuk pakai layanan ini masyarakat tuh harus dipandu oleh entah orang di kecamatan atau kelurahan, bahkan beberapa ketua RT-nya itu juga ada yang masih belum bisa menerima penggunaan aplikasi ini, walaupun sudah ada yang memakai, cuman mereka tuh lebih mementingkan karena budaya di Yogyakarta itu cukup berbeda dengan di provinsi yang lain ya, mereka tuh lebih suka ketemuan ataupun face to face demikian, atau sering kumpul lah. Itu yang membuat kenapa sebelum pandemi aplikasi ini belum bisa terima, bahkan setelah pandemi ini ketika mau shifting itu pun diarahkan dari satu kecamatan yang ada di kota, saya ketemu dengan wakil dari camatnya, itu menyatakan memang susah sekali untuk masyarakat terutama yang mereka tuh dalam satu keluarga tidak ada yang melek teknologi, dalam artian usianya sudah senior tapi tidak ada keluarga yang muda untuk membantu memakai aplikasi ini, sehingga kalau mengurus administrasi seperti pengurusan pajak, kemudian pengurusan hak-hak yang lain ataupun mungkin administrasi yang lain di lewat kecamatan ataupun lewat pemerintah kota, itu mereka cukup kesusahan itu terjadi. Sehingga tapi ada juga beberapa kecamatan yang dia itu menariknya itu setiap RT ataupun kelurahannya itu diminta ada satu yang nanti paham mengenai aplikasi ini dan mengajari yang lainnya. Itu yang saya temukan. Jadi ada yang memberikan seperti itu, dan sehingga dalam penelitian kami memang disimpulkan perlu dilakukan sosialisasi terhadap klaster yang ini berbeda nantinya, terutama mungkin yang skeptis ini diperlukan banyak sosialisasi, yang lamban mungkin perlu pendampingan, yang demikian itu yang kami lakukan. Dan dari hasil paper ini, memang paper ini tidak masuk ke dalam paper Scopus, tapi hanya paper nasional yang tidak masuk ke Sinta atau indeks Sinta juga ya, kan ini paper dari Bapeda pemerintah, paper nasional juga ini. Tapi dari presentasi yang kami lakukan selama 3 kali di tahap pendahuluan antara sama akhir, dari pihak Bapeda waktu itu menyatakan bahwa penelitian ini menarik karena mereka tuh baru tahu ternyata di masyarakat kota terdapat klaster yang demikian. Itu yang mereka temukan, sehingga inilah yang nanti akan menjadi jembatan nantinya agar nanti ketika pemerintah memasuki
program Smart City, karena dalam Smart City itu terdapat satu dimensi yaitu Smart People, yang itu sangat penting, walaupun ada dimensi yang lain juga yang penting, tapi Smart People ini yang mendorong dimensi yang lain sebenarnya. Itu yang sebenarnya didorong oleh nanti ini kesiapan masyarakatnya, demikian terjadi. Itu yang disampaikan ketika presentasi terakhir. Jadi mereka dengan penelitian yang ada di waktu itu kalau nggak salah ada sekitar 8-7 penelitian yang ada, itu dari semua penelitian ini, pemerintah atau Bapeda itu sangat puas dengan hasil yang kami dapatkan ketika penelitian seperti itu. Selain final paper ini, dari inovasinya itu nantinya akan dikembangkan lagi nanti untuk di penelitian yang berikutnya. Kemudian selain itu, saya juga mengambil satu karya fenomenal lagi, masih dalam konteks yang sama, mengenai teknologi. Ini pada saat pandemi dalam konteks di dalam pendidikan di kampus atau di kampus kami untuk menggunakan aplikasi dalam pembelajaran online seperti itu. Nah, kami menemukan juga sama, kalau di sini penelitian kami menemukan hanya 3 klaster, yaitu explorer, pionir, dan skeptis. Itu yang kami temukan. Kalau yang ada di sini, ini adalah semua respondennya adalah dosen, dan memang dari hasil ini kami juga bisa menemukan bahwa memang para dosen pun masih ada yang mempunyai pandangan skeptis pada pembelajaran online. Inilah yang terjadi, dan ini memang papernya ini alhamdulillah masuk ke dalam jurnal internasional, walaupun sebenarnya waktu itu ketika mau dimasukkan memang jurnalnya ini tuh masuk kategori Scopus, cuman setelah bulan kalau salah November 2020 ternyata terputus dari Scopus, sehingga memang sayangnya ini nggak terindeks di Scopus, walaupun yang sebenarnya dulu yang versi terdahulu itu masuk ke Scopus, yang sekarang itu tidak masuk ke Scopus lagi. Jadi ini hanya sampai jurnal internasional demikian. Sayangnya itu demikian aja sih. Cuman kalau dari segi di Scholar Google-nya, itu di Scholar Google yang ada, maaf ya, ambil Scholar Google saya dulu. Jadi kalau dari Google Scholar itu, kalau dari citasinya untuk paper ini itu sudah cukup banyak. Per hari ini sudah ada 8 cited yang ada untuk penelitian ini, gitu, yang diambil dari paper ini, walaupun dia tidak masuk ke jurnal Scopus ya, sayangnya itu saja. Kemudian dari hasil aplikasi ini memang membuat dari tiap badan ada di universitas maupun prodi maupun fakultas itu bisa melihat bahwa semua dosen ada di kampus kami tidak bisa dipaksa untuk semua menggunakan LMS waktu itu, karena LMS kami sudah punya LMS sendiri waktu itu, cuman ternyata ketika awal pandemi tidak bisa semua dosen itu masuk ke sini, dan bahkan ada yang masih belum sampai sekarang tuh juga menggunakan LMS ini ya. Jadi banyak dosen yang masih menggunakan Classroom ataupun mungkin menggunakan media lain untuk pembelajaran di kelas lain dari LMS yang ada. Karena memang akses LMS ini itu selain rumit, kemudian ada kesusahan juga di tingkat pemakaiannya, baik dari mahasiswa maupun dosen, sehingga tujuan dari pembelajaran itu tidak tercapai. Dalam artian kan ketika mau belajar itu akan berpengaruh juga metodenya ya. Ketika metodenya itu susah untuk diterima ataupun mungkin digunakan orang, maka tujuan dari pembelajarannya pun juga tidak tersampaikan. Demikian memang dari hasil yang ada inovasi yang muncul, dan ini memang sesuai pula dengan RIP penelitian saya secara pribadi. Memang kalau di sini saya mengambil case ke dalam manajemen pengetahuan inovasi di Kota Yogyakarta. Di sini di awalnya memang saya melihat dulu ke pemetaan teknologi, sambil juga di sini saya jalan juga pemetaan bidang ekonomi, karena saya bersama dengan mahasiswa tugas akhir itu meneliti mengenai UMKM juga, termasuk lingkungan juga di bank sampah. Itu yang kami lakukan. Itu yang kami lakukan untuk memetakan ini yang ada, baik dari kebanyakan kesiapan maupun penerimaan ya, karena kok kesiapan itu menggunakan model yang berbeda. Sampai nanti kita menggunakan model siklus pengetahuan yang ada di sini, dari discovery, sharing transfer, application, sampai nanti kita kembangkan inovasi di Kota Jakarta. Ini yang saya gunakan untuk penelitian saya secara personal pribadi. Untuk nanti ini RIP-nya akan saya cantumkan di bagian description yang ada di unsur penelitian. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.